Cek cek. Lek masuk lek. Bening ya. Sip jos. Oh iya, untuk peserta dari operator dan kepala sekolah sudah masuk? Bagaimana? Yo, PK Budiah tak anu nih. Kartika. Betet. Cek cek TK Dewi Betet, Bu. Dengar suara ini? Ya,
Pembina keluar Pak, ada suara. Ya, dengar Pak. Ya, Oke, makasih. suaranya bagus. J. Terus masuk semua Mas Hakim. KS-nya sudah masuk semua. Aku sini on halo-halo ning kene isin aku. Pak Japri ya. Lagi lemot iki. Nggon aku. Nggon aku sinyal Telkom lemot tak Yun. Ini salah. Hah? Piye? Iki. Mas. Sebelum Ayo dulu kita. Oh, ini yang ini hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semuanya. Sebagaimana undangan yang telah kami sampaikan bahwa pada hari ini, Kamis, tanggal 4 April, 4 Mei 2023, kita mengadakan sosialisasi dan pendataan PPDB 2023. Saat ini Dinas Pendidikan bersama dengan kita semuanya, Bapak Marsudi selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Kediri, kemudian Bapak Ibu Kabid dalam hal ini Pak Anton dan Bu Nunung, juga bersama dengan kami semuanya para operator, baik operator Dikdas maupun operator PNF, teman-teman ICT dan juga umum membantu kita dalam acara Zoom meeting pada pagi hari ini. Acara pagi hari ini Bapak dan Ibu yang kami hormati, yang pertama adalah sosialisasi PPDB 2023 dan juga silaturahmi LLBL 2023 dan juga mungkin ada informasi dari Bapak Ibu Kabid Ketenagaan maupun PNF. Saat ini kita pada pukul 8:07 sesuai dengan agenda kita, maka kita akan segera mulai dan selanjutnya kami sampaikan, serahkan kepada Bapak Marsudi. Nggih, monggo. Baik, terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Anton selaku Kepala Bidang PTK, Bu Nunung selaku Kepala Bidang PAUD dan PNF, Pak Bambang dan seluruh jajaran Dinas Pendidikan yang terkait dengan acara hari ini, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah, pendidik, tenaga kependidikan yang ada di jenjang TK dan PAUD. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini Bapak Ibu kita bersilaturahmi secara daring. Semoga apa yang menjadi niat baik kita insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Shalawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumul akhir insya Allah kita bisa mendapat syafaatnya. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, untuk acara yang pertama ini kalau sering dikatakan dengan halal bihalal, ya ini kita halal bihalal secara daring Bapak Ibu nggih. Mohon maaf karena memang kesibukan kita semua. Inginnya kita tuh bersilaturahmi secara luring Bapak Ibu. Oleh karena itu dalam kesempatan ini memang saya selaku Sekretaris Dinas Pendidikan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Nanti Pak Anton, Bu Nunung juga akan demikian Bapak Ibu. Jadi saya mohon maaf apabila dalam perjalanan kemarin ada yang kurang berkenan, mohon untuk dimaafkan. Demikian pula apabila ada yang dari panjenengan, insya Allah saya juga bisa memaafkan, bisa menerima semua itu karena memang kita sebagai manusia tidak lepas dari kekurangan. Nah Bapak Ibu, sebelum nanti masuk ke acara PPDB, untuk selanjutnya Pak Anton, Bu Nunung, ada yang ingin disampaikan, monggo dipersilakan. Terima kasih Pak Marsudi. Bapak Ibu, rekan-rekan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Semoga Gusti Allah memberikan berkah untuk kita semuanya, memberikan tambahan rezeki, kenikmatan sehat, lahir dan batin. Sama yang disampaikan Pak Marsudi tadi, karena ini masih nuansanya nuansa bulan Syawal, saya mengucapkan selamat Lebaran untuk semuanya. Semoga apa yang sudah kita kerjakan diberi berkah, diberi ridho, diterima semua amal baik kita, kegiatan-kegiatan baik dan niat-niat baik kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya secara pribadi ataupun secara institusi di bidang pembinaan PTK mewakili teman-teman yang ada di bidang pembinaan PTK menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas khilaf kata, khilaf perbuatan kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir di dalam kegiatan Zoom meeting ini. Sekali lagi saya mohon maaf, mudah-mudahan hubungan kita semakin membaik, silaturahmi kita semakin membaik. Terima kasih dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, kesempatan untuk hadir mengikuti Zoom sosialisasi PPDB, dan pada kesempatan yang baik ini juga seperti Bapak PLT Kepala Dinas dan juga Bapak Anton, saya secara pribadi dan juga mewakili teman-teman di PNFI mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Dengan segala kerendahan hati, saya memohon maaf lahir dan batin atas semua khilaf dan salah saya,
tutur kata, tingkah laku, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan kami berharap pada kesempatan pagi hari ini teman-teman sekalian bisa mengikuti kegiatan Zoom meeting ini dari awal hingga akhir. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan sukses untuk panjenengan semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anton, Bu Nunung untuk halal bihalalnya dari bidang PTK yang menangani panjenengan pendidik dan tenaga pendidikan di satuan pendidikan, juga yang menangani kelembagaan dari Bu Nunung. Pak Anton, Bu Nunung bisa ikut nemeni atau melanjutkan acara? Oh gitu, nggih. Ngaten nggih. Anu Oke, karena ini nanti ada faktor sosialisasi PPDB, saya Bu Nunung mohon izin untuk undur diri pada rekan-rekan semua. Semoga acara hari ini lancar sukses. Makasih Pak Marsudi, teman-teman yang lain. Assalamualaikum. Oke. Baik Bapak Ibu, kita lanjut acaranya terkait dengan sosialisasi PPDB. Yang pertama Bapak Ibu ingin kami sampaikan, kemarin siang memang sudah dilaksanakan pengukuhan Kepala Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan yang baru adalah Pak Anang, Muhammad Anang Kurniawan. Yang semula Kepala Dinas LH, kantornya selatannya Kemenak ini Bapak Ibu. Jadi Pak Anang selaku Kepala Dinas Pendidikan juga PLT di Kepala Dinas LH Bapak Ibu. Oleh karena itu untuk acara ini, pekan yang lalu setelah Lebaran pun kami sudah minta izin ke Pak Sekda, karena untuk PPDB kami membutuhkan data, yang datanya itu harus diambil dari sekolah, dari satuan pendidikan. Kami mohon izin sambil menunggu pengesahan jadwal PPDB dari jajaran Pemkot. Jadi untuk acara hari ini sebenarnya memang sudah kita setting seperti itu Bapak Ibu. Sehingga nanti kalau di surat-surat berikutnya itu tertulis Kepala Dinasnya sudah tidak ada PLT, sudah tidak ada, sudah ganti Pak Anang, memang untuk kebutuhan dinas saat ini mendesak seperti itu Bapak Ibu. Gitu. Nah Bapak Ibu selanjutnya terkait dengan PPDB. Sebagaimana yang tadi saya sampaikan, untuk tanggal-tanggalnya ini memang kami masih menunggu persetujuan dari Pemkot. Tetapi untuk database di aplikasi itu kan harus segera disiapkan. Nah apalagi sistemnya Dispenduk Capil sekarang itu berbeda. Tidak bisa kita terima data mentahan, sehingga dari panitia ini membutuhkan data dari panjenengan. Data-data apa saja yang nanti dibutuhkan, nanti Pak Bambang dan kawan-kawan yang akan menjelaskannya. Jadi itu Bapak Ibu perlu kami sampaikan. Kalau mungkin panjenengan bertanya, secara sistem kurang lebih sama seperti tahun yang lalu Bapak Ibu. Nanti yang tahap 1 untuk masuk SD negeri, itu ada jalur afirmasi, ada jalur mutasi orang tua, ada jalur kemitraan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah yang dituju. Nah, ini semua kalau misalnya nanti disetujui tanggal 15, berarti kan harus disiapkan. Kalau ternyata nanti disetujui tanggal 22, tetap harus disiapkan atau tanggal yang lain. Jadi kita masih punya waktu kurang lebih sampai dengan 10 hari ke depan untuk mengumpulkan data ini. Nah Bapak Ibu terkait dengan data masuk SD negeri, itu kan yang utama itu adalah data kelahiran. Kelahiran ini memang dibuktikan dengan kakak tadi Bapak Ibu. Terus yang kedua kami butuh data domisili.
Sebagaimana kita ketahui bahwa masuk SD negeri Bapak Ibu, kalau kelurahannya sama atau itu memang zonanya kelurahan, skornya kan 400. Kalau zonanya kecamatan, maksudnya beda kelurahan tapi satu kecamatan, itu skornya 200. Tetapi kalau sudah beda kecamatan, skornya hanya 100. Anak dari luar kota masih bisa daftar, tapi skornya 0. Tapi tidak usah khawatir, daya tampung SD negeri kan masih cukup Bapak Ibu. Jadi sosialisasi yang nanti akan panjenengan laksanakan lebih lengkapnya setelah ada tanggal. Tetapi tidak usah khawatir bahwa secara sistem sama dengan tahun yang kemarin, yaitu jalur afirmasi dari keluarga miskin, kemudian dari usia dan dari domisili. Nah, untuk PPDB yang kedua nanti ada jalur zonasi kan Bapak Ibu untuk masuk SD negeri. Kalau untuk zonasi kita merencanakan masih bulan Juni Bapak Ibu. Nah ini kan yang terutama mendesak itu kan untuk jalur afirmasi. Karena siswa dari jalur afirmasi dari keluarga miskin ini kan memang jadwalnya didahulukan Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu pengantar di awal terkait dengan PPDB ini, dan seperti biasa memang biasanya kan Sekretaris Dinas Pendidikan sebagai Ketua PPDB Bapak Ibu. Nah jadi ini kenapa di hari ini kita segera laksanakan sambil panjenengan siap-siap. Dan nanti misalnya pengumpulan file maksimal tanggal berapa, kami mohon untuk bisa diikuti Bapak Ibu. Sehingga nanti kalau sewaktu-waktu jadwalnya ditetapkan oleh Pemkot semuanya sudah siap. Demikian Bapak Ibu, beberapa hal yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini Bapak Ibu. Monggo selamat bertugas, selamat melaksanakan apa yang menjadi kebutuhan untuk PPDB di tahun ajaran 2023-2024. Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu dari saya apabila ada yang kurang berkenan. Bila taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa undur diri nggih Bapak Ibu nggih. Nggih, nanti dilanjut oleh Pak Bambang dan kawan-kawan. Ngoten nggih. Iya Pak, terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas. Semoga tetap sehat dan lancar semuanya. Oke. Oke. Bapak Ibu, Kepala Sekolah TK, RA, dan kelompok bermain juga operator di sekolah masing-masing. Sebelum kami akan memandu acara ini, perkenalkan nama saya adalah Bambang Dwi Handoyo. Oke. Bapak Ibu barangkali ada yang sudah kenal, namun juga ada yang belum kenal. Kami sehari-hari sebagai subkoordinator penyusunan program dan keuangan. Jadi kalau penjenengan biasanya ke Pak Pri, nanti juga ketemu saya di keuangan. Dan selanjutnya untuk PPDB 2023 tahun ini secara teknis dan petunjuk teknis tidak ada perbedaan dengan PPDB tahun 2022. Yang membedakan adalah tanggal-tanggalnya Bapak dan Ibu, tanggal dimulainya pendaftaran setiap jalur, baik itu jalur afirmasi, jalur prestasi, jalur kemitraan maupun jalur zonasi. Seperti disampaikan oleh Bapak Sekretaris Dinas tadi bahwa untuk tanggal-tanggalnya memang menunggu Bapak dan Ibu, mohon bersabar dulu. Namun kami juga harus bersiap sambil menunggu tanggalnya pasti, karena Bapak Sekretaris Dinas harus menyampaikan dulu kepada minimal kepada Bapak Sekretaris Daerah, sehingga apapun yang diagendakan oleh Dinas Pendidikan dalam hal ini juga sebenarnya merupakan gawe besar dari pemerintah Kota Kediri dalam rangka penerimaan peserta didik baru tahun 2023. Sehingga kami melangkah sesuai dengan instruksi dari Bapak Wali Kota dan seterusnya. Sebagaimana tadi kami sampaikan bahwa agenda hari ini adalah selain sosialisasi dan silaturahmi halal oleh Bapak Sekretaris Dinas dan Bapak Ibu Kabid, selanjutnya adalah simulasi
simulasi PPDB penerimaan peserta didik baru dari jenjang TK menuju jenjang SD dan sederajat, begitu. Dan simulasi akan disampaikan oleh Mas Renan Data dari Sidoarjo dalam hal ini selaku penyelenggara atau penanggung jawab aplikasi PPDB secara online. Sehingga nanti Bapak Ibu dari paparan yang ada diharapkan nanti penjenengan bisa memberi sosialisasi kepada wali murid. Karena dalam hal ini penting sekali mengingat informasi yang penjenengan nanti akan sampaikan juga menentukan kelancaran PPDB kita, baik itu jalur afirmasi, baik jalur prestasi, baik kemitraan maupun juga jalur zonasi. Sehingga masyarakat dengan apapun yang disampaikan, baik dari dinas pendidikan maupun dari sekolah-sekolah akan menjadi paham alurnya, kemudian mengikuti dan menyiapkan datanya dengan baik. Selanjutnya dengan demikian akan memperlancar kegiatan yang ada. Sebelumnya kita akan cek ya dulu lebih dahulu bagaimana Mas Renan dari Sidoarjo, apakah bisa mengikuti acara ini? Bisa, Pak. Oke ya. Bapak Ibu dari TK, RA dan kelompok bermain bagaimana? Apakah bisa merespon suara saya? Iya. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyimak dan kalau ada yang mau disampaikan silakan nanti mengisi chatnya ya. Bisa chat kurang apa begitu, nanti kalau ada sesi pertanyaan. Nah, kalau memang demikian Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita pada pukul 8:30 di waktu saya, kurang lebih nanti Mas Renan akan menyampaikan simulasi selama 30 menit. Setelah itu tanya jawab, dan kemudian yang terakhir adalah permintaan data Excel para peserta didik yang kemungkinan besar akan melanjutkan di SD. Dan mohon dipastikan Bapak Ibu yang di operator maupun di TK ya Bapak dan Ibu, pastikan bahwa semua siswa-siswi penjenengan nanti tercatat dalam database di Dinas Pendidikan. Sehingga jangan sampai dari lulusan TK, SD, TK penjenengan nanti tidak ada namanya di database sehingga pada waktu pengisian data untuk menuju sekolah dasar akan kesulitan karena datanya belum tercatat. Demikian Bapak dan Ibu, selanjutnya kami persilakan kepada Mas Renan Data dari PT Gema Sulusindu Sidoarjo untuk menyampaikan paparan dan simulasi PPDB 2023. Monggo Mas Renan dipersilahkan. Oke, terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Saya bisa langsung share screen aja Pak ya untuk menunjukkan tahapan-tahapannya ya. Di sini dibantu baik ICT maupun dari umum, dari Sungram dan dari PNF. Monggo Mas. Ya Pak. Bapak Ibu sekalian, untuk link format Excel-nya, format untuk import data Excel-nya sudah saya kirimkan lewat chatnya di Zoom-nya. Nanti bisa diakses dan di-download untuk mengisinya. Berikut adalah contoh dari file Excel-nya tadi. Jadi ini adalah kolom-kolom yang harus dilengkapi untuk data-data siswa TK nanti diimportkan bisa kami importkan untuk mengikut sebagai peserta PPDB TK ke SD. Kolom yang paling kiri ini SN Bu. Apabila misalnya kopas biasanya kan ada berubah menjadi angka biasanya ya. Jadi kalau misalnya kopas gini biasanya itu berubah menjadi angka, di depannya boleh dikasih petik di depannya. Jadi misalnya dikasih petik begini. Karena kalau NISN yang biasanya depannya 0 ini agak susah biasanya. Jadi dikasih petik boleh untuk NISN sama NIK. Kemudian untuk nama lengkap ini bisa nama siswanya, kemudian tanggal lahir. Mohon diperhatikan ini yang paling penting Bu terkait tanggal lahir karena tanggal lahir ini berkaitan dengan skor siswanya nanti. Karena kan untuk PPDB TK ke SD skornya itu terdiri dari
skor usia sama skor zonasi terhadap alamat siswa dan alamat sekolah tujuannya. Jadi tanggal hari ini kita menggunakan format tahun, bulan, dan tanggal. Jadi yang paling besar ke yang paling kecil. Tahunnya terlebih dahulu, kemudian bulannya misalnya bulan 5, kemudian tanggalnya misalnya tanggal 20 gitu. Misalnya ini Bapak Ibu misalnya ini belum diganti sebagai teks, misalnya masih general gini ya. Ketika mengetik 2023, 2 misalnya 04, 15, biasanya berubah menjadi seperti ini Bu. Ini dirubah dulu sebagai teks kolomnya. Atau kalau misalnya Excel yang lama, bisa diklik kanan di format cell, kemudian dipilih sebagai teks begini. Kemudian ini bisa diketik lagi atau dikopas lagi dari Excel-nya Bapak Ibu sesuai formatnya, tahun, bulan, dan tanggal begini. Karena kalau misalnya ini huruf, karena banyak sekali salah penulisan, misalnya ada seharusnya kan bulan kan Februari. Ini kadang ada yang menulis menggunakan P, atau kadang menggunakan beberapa salah hurufnya begitu. Jadi lebih aman kita menggunakan angka saja, tahun, bulan, dan tanggal. Kemudian ada tempat lahir, jenis kelamin ini boleh laki-laki atau perempuan boleh, atau menggunakan L dan P saja boleh. Nanti sesuai dengan data yang dimiliki Bapak Ibu. Tapi kalau pria ini nggak boleh ya Bu ya, karena kan masih anak-anak, jadi laki-laki atau perempuan begitu saja. Atau L juga boleh, begitu. Alamat ini alamat rumah siswanya. Lebih detail misalnya nama jalan, Jalan Pahlawan 01 misalnya, atau kalau perumahan Indah Jaya Blok B1 misalnya. Kemudian kabupaten ini nama kabupatennya karena di sana dari kota Kediri, kalau misalnya siswa dalam kota Kediri, kabupatennya ditulis kota Kediri. Kemudian kelurahannya nanti kelurahannya bagaimana, kemudian kecamatannya juga, kemudian nama ibu kandungnya, kemudian ada keterangan kakak. Ini keterangan kakak ini kalau misalnya siswanya dari dalam kota Kediri ditulis dalam kota, kalau siswanya dari luar kota Kediri ditulis luar kota. Begini saja. Kemudian asal sekolah. Ini asal sekolah Bapak Ibu bisa melihat di data Dapodik ya. Nanti linknya saya share juga. Sebentar saya tunjukkan dulu untuk Dapodiknya. Berikut adalah website untuk Dapodiknya Bapak Ibu. Di sini bisa melihat nama-nama TK-nya. Diharapkan yang diisi di Excel tadi itu sama dengan nama sekolah yang ada di Dapodik ini. Karena biasanya ada beberapa kesalahan penulisan. Misalnya ini kan nama di Dapodik kan TK Dharma Wanita Ngronggo 1, ada yang menulis TK Dharma Wanita 1 Ngronggo gitu. Biasanya ada salah penulisan seperti itu. Jadi diharapkan namanya sama dengan Dapodik namanya. Jadi ini saya copy dulu, kemudian saya share di Excel-nya, dipastekan di sini gitu. Ini kalau misalnya ada biru-biru yang ini boleh, nggak apa-apa. Yang penting dia teks gitu aja. Atau dapat dihilangkan dulu apa namanya, atau diketik itu boleh. Terkait penulisan angkanya juga diperhatikan Bu ya. Kalau misalnya di Dapodik itu menggunakan Romawi 1, diketik juga ini Romawi 1, tidak boleh diganti 1 gini nggak boleh. Jadi sesuai dengan Dapodik. Gitu. Jadi nanti Bapak Ibu hanya cukup mengisikan Excel ini saja, nanti Excel sesuai dengan format yang tadi dikirimkan, nanti Excelnya dikirimkan ke Dinas Pendidikan, nanti akan kami bantu untuk mengimportkan data siswanya. Di sini coba saya importkan dulu. Coba ini saya coba tambahkan dulu Bu ya, Bapak Ibu ya, saya tambahkan dulu untuk data siswa percobaannya. Betul.
Untuk mengimport Excel ini apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu atau bisa langsung lanjut ke simulasi pesertanya? Oke, kalau gitu saya lanjutkan ya untuk simulasi pesertanya. Oke Mas, langsung simulasi. Nanti kalau ada pertanyaan akan ada di sesi akhir. Oke, siap Pak Oke. Mbak. Terus Mas Rena nanti tolong agak pelan dan jelas begitu gitu bahasanya supaya nanti teman-teman juga mudah nangkepnya. Terima kasih Mas Renan. Oh, siap Pak. Berikut adalah halamannya website PPDB Kediri Kota. Untuk alamatnya ppdb.kedirikota.go.id. Ini alamatnya saya share-kan juga lewat chatnya Zoom ya. Nanti Bapak Ibu bisa melihat link untuk download format Excel-nya dan juga dapat melihat link untuk PPDB-nya lewat chatnya Zoom juga. Gitu. Untuk nanti kalau misalnya ada yang kelewatan atau bagaimana bisa dibagikan ke teman-temannya untuk link-link ini. Tuh. Ini ada tulisannya demo, ini nggak apa-apa karena memang sekarang lagi sedang simulasi PPDB. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mencoba nanti bisa apa ya kayak dibagikan usernya dulu untuk coba-coba menguploadkan data siswanya nanti bisa. Mohon maaf Pak Bambang, ini nanti apakah operator-operator nanti dikasihkan akses untuk simulasi ya nanti? Untuk yang TK kelihatannya tidak, Mas. Tidak ya, oke. Kalau gitu nanti saya tunjukkan aja nanti tolong Bapak Ibu agak diingat-ingat sedikit Nanti ya. begini Mas Renan, jadi Gimana, kenapa kok perlu sosialisasi? Nanti kan harapannya kepala sekolah bisa memberi informasi kepada wali murid. Oh ini loh caranya kalau daftar begitu. Oke, siap Bang. Jadi TK pada prakteknya tidak melaksanakan proses ini secara online. Oke. Sifatnya hanya informasi kepada wali murid ya. Atau Oke. Mas Renan? Iya. Oke, siap Pak. Oke, berarti setelah mengakses halaman PPDB Kediri Kota, nanti ketika saat pelaksanaannya PPDB, tulisan demo ini akan hilang. Jadi tulisan demo ini hanya muncul ketika memang belum pelaksanaannya PPDB gitu. Untuk PPDB TK dan SD itu dapat langsung mengakses ke menu PPDB SD di pojok kanan atas. Ini. Apabila Bapak Ibu yang sedang melihat lewat HP, tampilannya akan seperti ini. Ini memang tulisannya masih ke hidden atau tersembunyi, dapat diklik di ini yang ada 3 garis 3 ini, diklik di sini maka muncul tulisannya PPDB-SD. Kalau memang mengaksesnya lewat komputer tulisannya muncul di sini, tapi kalau mengaksesnya lewat HP itu memang belum terlihat dulu, diklik dulu pada garis 3 ini yang pojok kanan atas begitu. Nanti diklik PPDB-SD begitu. Di bawahnya ini ada kolom berita. Ini berita-berita yang terkait PPDB online. Misalnya nanti ada pengumuman apa atau hal-hal terkait PPDB tahun depannya nanti akan ditampil di sini karena memang belum ada berita, jadi masih kosong dulu. Tuh. Nanti untuk Bapak Ibu, saya bukan ya, TK nggak ada peraturan sih. Berarti langsung aja Bapak Ibu ke menu PPDB-SD ya di sini. Berikut adalah halaman dari PPDB-SD-nya. Ini halaman pertama atau home ini terdapat frequently asked question atau FAQ. FAQ adalah hal-hal yang sering ditanyakan oleh siswa atau operator atau pengunjung dari website ini. Misalnya kenapa ini saya tidak bisa login. Nah, nanti ini ada beberapa contoh jawabannya. Tuh, misalnya pastikan data kamu sudah terdaftar atau bagaimana mekanisme pendaftaran PPDB-SD misalnya begitu. Ini adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan saja. Kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan tapi tidak ada di dalam FAQ tersebut atau FAQ ini dapat langsung ditanyakan ke Dinas Pendidikan gitu. Misalnya ada pertanyaan yang cukup sulit, misalnya siswa yang tahun kemarin nggak lolos atau bagaimana, nanti bisa ditanyakan langsung gitu. Ini disajikan saja untuk FAQ-nya. Kemudian ini di atas ada namanya waktu server Bapak Ibu. Waktu server ini untuk informasi nanti ketika
periodenya itu sudah terbuka atau ditutup mengikuti dengan waktu server ini, karena kan biasanya kan waktunya di HP-nya Bapak Ibu atau waktu di jam rumahnya kan beda-beda, nanti terangkat waktu di rumahnya siswa juga beda-beda. Yang digunakan untuk acuan sistem ini adalah waktu server ini gitu. Ini tanggal, bulan sama tahun, dan jamnya ini bergerak terus otomatis karena sesuai dengan waktu servernya live gitu. Kemudian di atas kanan ini ada tombol daftar sama ada tombol login. Tombol login ini digunakan untuk siswa-siswa yang sudah mendapatkan username atau sudah didaftarkan lewat sistem. Kemudian untuk tombol daftar ini digunakan untuk peserta PPDB luar kota Kediri yang belum memiliki akses ke PPDB ini. Misalnya ada dari kabupaten atau dari kota lainnya ingin mengikuti PPDB TK dan SD Kota Kediri ini, dapat menekan tombol daftar di sini. Ini saya coba simulasikan dulu untuk daftarnya ya. Berikut adalah halaman untuk mendaftarkan peserta PPDB yang luar Kota Kediri tingkat SD gitu. Kolom-kolomnya ada nama, ada NISN, NIK, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu, NPSN, sama nama asal sekolah dan alamat juga. Ini dari atas, nama siswa ini diisikan nama lengkapnya siswa nanti. Untuk NISN-nya opsional, misalnya dari sekolah memang belum mendapatkan NISN boleh dikosongkan. Tapi untuk NIK ini harus diisi NIK-nya karena sebagai indeks dari data tersebut ya. Jadi karena kan sekarang kan anak baru lahir sudah dapat NIK. Jadi NIK dari kakaknya itu bisa diinputkan di sini. Kemudian jenis kelaminnya, kemudian tanggal lahirnya, tempat lahirnya. Misalnya tempat lahirnya Kabupaten Kediri atau Kabupaten Nganjuk bisa diinputkan di sini. Kemudian tanggal lahirnya ini bisa dipilih dari, kan ketika diklik di sini dia muncul pop up, bisa dipilih misalnya tahun bulan tanggalnya bisa dipilih di sini. Kemudian nama ibu kandungnya. Untuk NPSN asal sama nama asal sekolah ini harus sesuai dengan Dapodik. Karena harus sesuai dengan Dapodik, maka di sini, di bawah di sini saya sertakan link untuk melihat data Dapodiknya. Ketika diklik di sini, sudah expired kayaknya link Dapodik yang nanti akan saya perbaiki lagi untuk. Oh, ini masih ada. Ini. Jadi Provinsi Jawa Timur, Kota Kediri. Misalnya Kota Kediri ini. Ini bisa lihat nama SD-nya, atau kalau misalnya sesuai jenjang TK-nya, ini bisa lihat nama datanya, nama sekolahnya gitu. Di sini ada nama asal sekolah. Kemudian ini alamat rumahnya. Di sini bisa melihat, kemudian ada provinsi, kabupaten, kecamatan, sama kelurahannya. Untuk peserta yang ingin mendaftarkan ke PPDB ini semua kolom wajib dilengkapi, kecuali yang memang ada tulisannya opsional. Gitu. Jadi yang opsional adalah NISN, NPSN, nama asal gitu. Ini tidak wajib diisi. Namun selain itu wajib diisi untuk kelengkapan datanya gitu. Kemudian kembali lagi ke halamannya PPDB SD. Untuk login nanti saya jelaskan setelah ini. Kembali ke menu ini dulu. Tadi kan sudah ada home ya untuk frequently asked question-nya atau FAQ-nya. Kemudian berikutnya adalah petunjuk teknisnya. Nanti ini adalah file aturan terkait PPDB tahun ini. Ini masih saya isi dulu untuk file tahun kemarin. Nanti kalau misalnya sudah ada file Junis dari tahun ini akan saya pasang di sini. Kemudian untuk jadwal PPDB-nya di sini berikut. Ini masih tanggalnya juga masih percobaan dulu. Misalnya tanggalnya ini tanggal 1 sampai tanggal 17 ini adalah pendaftaran prestasi misalnya, atau pengumuman tanggal 22 sampai tanggal 24. Ini hanya informasi saja terkait jadwal PPDB-nya. Kemudian ini yang paling sering Bapak Ibu akses nanti di menu cari peserta. Nanti apabila Bapak Ibu sudah mengirimkan Excel-nya dan diserahkan ke Dinas Pendidikan, setelah kami importkan juga, maka dapat mencari data pesertanya. Misalnya mencari namanya percobaan. Ini berarti sudah terdaftar, berarti nama siswanya sudah dapat mengikuti dengan status luar kota, dengan nama siswa dan NIK tersebut. Tanggal lahir juga ada di sini. Nah, apabila ditemukan kesalahan terhadap data ini, misalnya namanya salah atau tanggal lahirnya salah, itu dapat dilaporkan ke Dinas Pendidikan
untuk dilakukan perbaikan datanya sebelum masa PPDB-nya berlangsung pendaftarannya. Apabila tidak ditemukan nama siswanya, contohnya misalnya saya mencari Budi. Ini kan data siswa tidak ditemukan, berarti tidak ada, memang belum terdaftar. Itu dapat dilaporkan juga atau dapat dikomplainkan, atau memang ketika Excel-nya yang dikirim itu memang tidak ada data siswanya, bisa juga begitu. Jadi nanti bisa diinputkan ulang untuk data siswanya. Untuk pencarian siswa sendiri tidak harus berdasarkan nama, dapat dicari berdasarkan NISN atau dapat dicari berdasarkan NIK. Sini. Tapi yang paling sering biasanya menggunakan nama, jadi di sini saya pasang pencarian menggunakan nama. Begitu. Kemudian untuk list sekolahnya, ini adalah sekolah-sekolah yang akan digunakan sebagai tujuan untuk PPDB TK ke SD. Berikut adalah list nama sekolahnya, ada NPSN-nya, alamatnya terdiri dari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan dan kelurahan, dan juga pagunya. Jadi di sini dapat dilihat pagu setiap sekolah nanti berapa. Karena nanti kan bisa direncanakan untuk siswa-siswa nanti. Oh ternyata saya mau daftar ke sini pagunya banyak, saya mau daftar ke sini pagunya hanya sedikit, itu nanti bisa disimulasikan gitu. Kemudian berikut adalah kemudian hasil seleksi ini menu terakhir. Maaf ada error. Bentar Bapak Ibu, ada errornya sedikit. Langsung aja saya coba login kan untuk data siswanya ya. Jadi saya nyoba login menggunakan ini saya coba login menggunakan data percobaan dulu. Ini belum ada, bukan data siswa asli, ini data percobaan dulu. Berikut adalah halaman dari loginnya siswa. Jadi siswa nanti setelah login tampilannya seperti ini. Di atas tetap ada waktu servernya, kemudian ada tombol logoutnya juga di atas. Di sini ada informasi siswanya, nama, NIK, tanggal lahir. Di sini tanggal lahirnya sudah ada informasi skornya berapa, skor tanggal lahirnya berapa. Jadi di sini kan tanggal lahirnya kan 9 Mei 2018. Jumlah harinya terhitung dari aturan di Junisinya itu ada 1514 hari. Apabila dihitungkan menjadi skor itu skornya adalah 355,26. Itu adalah skor usia dari siswa tersebut. Karena nanti untuk PPDB TKKSD ini itu siswa-siswa bersaing menggunakan skor usia sama skor zonasinya nanti gitu. Di halaman home ini terdapat informasi tahapan-tahapan dari PPDB-nya. Ini ada sekilas informasinya, misalnya yang pertama adalah upload dokumen, kemudian kedua pilih sekolah tujuan, ketiga verifikasi online, keempat daftar ulang gitu. Jadi yang pertama langsung ke upload dokumen, dapat diakses di menu upload dokumen. Apabila Bapak Ibu menggunakan HP mengaksesnya, itu nanti tampilannya seperti ini. Menu-menu yang tadi di bawah sini itu pindah ke atas lewat tombol tahapan ini. Bisa diklik. Ini ada informasi juga 1, 2, 3 sesuai dengan tahapan yang tadi. Jadi biar tampilannya lebih mudah dipahami, saya pindah di sini. Kalau Bapak Ibu mengakses menggunakan komputer, tampilannya seperti ini, lebih jelas lagi gitu. Ini saya coba upload dokumen dulu. Ini hal-hal yang harus diisi oleh siswa, hanya ada 4 ini saja. Hanya ada nomor telepon, kartu keluarga, akta lahir, sama KTP orang tua. Jadi 4-4-nya ini harus dilengkapi semuanya. Nomor teleponnya yang ada WhatsApp-nya, karena nanti terkait dengan misalnya ada dokumen yang salah, nanti dihubungi oleh siswanya nanti. Coba saya isi dulu. Tuh. Apabila nomor telepon sudah berhasil disimpan, akan ada peringatannya nomor telepon berhasil disimpan gitu. Misal kemudian untuk ketika nomor telepon sudah diisi, maka statusnya berubah sudah diisi, dan ini tombol ikonnya berubah jadi centang. Kalau tanda tanya berarti belum diupload, kalau centang 1 berarti sudah diupload, kalau silang berarti nanti ada yang salah verifikasinya. Tuh. Ini kartu keluarga.
File-file yang dapat diupload ini ekstensinya khusus PNG, JPG atau JPG, dan PDF. Dan maksimal filenya 2 MB. Apabila fotonya itu besar banget, karena kan HP-HP sekarang kan atau pakai scanner kan biasanya besar-besar sampai 4 MB, itu harap dikompres dulu. Jadi harus maksimal 2 MB untuk filenya. Cara menguploadnya di sini ada tombol pilih kakak, bisa diklik tombolnya. Nanti dicari filenya yang mana. Misalnya ini saya kasih contoh file default begini. Kemudian ditekan tombol upload kartu keluarga. Sampai ada peringatannya dokumen berhasil diupload gitu. Kalau misalnya belum muncul ini berarti sedang loading, karena nanti kan bisa diperkiraan servernya ketika masuk sama-sama nanti kan servernya cukup lambat juga nanti, apalagi ketika hari-hari terakhir nanti cukup lambat. Jadi dipastikan sampai muncul tulisannya dokumen berhasil diupload, itu baru dokumen berhasil diupload. Dan juga dipastikan ikonnya atau logonya berubah jadi centang biru di sini. Kalau sudah diupload, maka kalau misalnya dokumennya salah, ternyata ini sudah upload tapi dokumennya salah mas, bukan yang ini dapat diubah dokumennya. Diklik tombol ubah, diupload yang baru, kemudian ditekan upload kartu keluarga lagi. Sampai ada tulisannya dokumen berhasil diupload. Kemudian dilihat lagi, ini sudah berubah gambarnya. Untuk akta lahir dan KTP orang tua juga sama caranya, dipilih dulu menunya sampai kemudian dipilih filenya dan upload. Setelah mengupload semua dokumen ini, kemudian kemudian siswa memilih sekolah tujuannya. Ada nomor 3 di sini ya. Pilih sekolah. Di sini siswa diharap, bentar belum muncul di sini. Bentar Bapak, saya munculkan dulu. Oke, maaf sih tadi barusan saya munculkan. Di sini ada rumus skor untuk jalur zonasi. Jadi ini informasi bagaimana rumus dalam sistem ini bekerja. Jadi pertama ada skor usia ya. Skor usia itu ada cut off-nya sesuai Junis, itu 1 Juli 2022. Tahun ini 2023 tahun ini. 2023. Oke. Cut off Junisnya 1 Juli 2023. Apabila dia sesuai Junis ini, maka dia skor usianya adalah 600 atau 2057 hari. Itu. Nanti berikut ada rumusnya. Nanti apabila Bapak Ibu misalnya nggak percaya sama rumus yang ditampilkan di skor yang ditampilkan di sini, itu dapat menghitung sendiri dengan rumus yang ada di sini. Kemudian ada namanya skor zonasi. Skor zonasi itu penjelasannya sebagai berikut. Apabila provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahannya siswa sama dengan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan kelurahannya sekolah yang dipilih, maka skornya full 400. Di sini juga ada informasinya skornya 400. Apabila kelurahannya tidak sama, atau yang sama hanya provinsi, kabupaten, dan kecamatan saja, kelurahannya nggak sama, maka skornya 300. Apabila yang sama hanya provinsi dan kabupaten saja, skornya 200. Namun apabila yang sama hanya ada provinsi saja, skornya 0. Ini tuh skornya 0 maksudnya apabila siswa yang luar kota Kediri, maka kan yang sama hanya provinsi sama kabupaten saja. Misalnya saya dari Sidoarjo nih, berarti kan yang sama kan cuma provinsi sama kabupaten, berarti skornya provinsi saja skornya 0. Ya, karena masih sama-sama provinsi. Tapi kalau saya di dalam kota Kediri, makanya sama dalam provinsi dan kabupaten, skornya 200. Di sini skor totalnya adalah skor usia ditambah dengan skor zonasi. Skor total ini nanti adalah skor yang akan digunakan untuk urutan atau perhitungan lolos tidak lolosnya dalam seleksi PPDB nanti. Tapi Bapak Ibu nggak perlu khawatir ngitung ini satu-satu karena di sini sudah ada informasinya.
Apabila memilih sekolah ini atau SD ini, skornya sekian. Apabila memilih sekolah ini, skornya sekian. Di sini dapat dibuktikan dengan provinsi, kabupaten, kota, dan kelurahannya disamakan dengan yang sesuai dengan siswanya. Ini karena sama-sama Ngadirejonya, maka di sini 400. Karena ini Balowerti, berarti kan beda kelurahannya nih. Jadi ini 300 kan, karena siswanya di Ngadirejo. Paling bawah, ini semakin ke bawah semakin kecil skornya. Ini ada Bandarlor, karena kan dia sudah beda kecamatannya, maka dia 200. Ini paling semakin bawah semakin kecil skornya. Ini siswa dapat memilih sekolah maksimal 5. Atau maksimal 5 itu maksudnya bisa memilih 2 saja boleh, tapi maksimal 5. Untuk cara memilih sekolahnya ditekan tombol pilih di sini. Sampai muncul tulisannya tadi, berhasil tadi. Nah, berhasil ditambahkan ke pilihan sekolah. Sekolah yang sudah dipilih nanti akan pindah di sebelah kiri. Ini pilihan pertama, pilihan kedua, dan seterusnya sampai ke kelima. Ini apabila ingin membatalkan pilihannya, ini siswa dapat membatalkan pilihan sekolahnya selama belum diverifikasi final oleh dinas operator sekolah tujuan. Jadi misalnya ini sudah milih 5 tapi ternyata salah, yang kelima bukan ini. Ini dapat dihapus tapi menghapus pilihannya berurutan dari yang kelima dan paling kecil. Misalnya ini saya mau menghapus nomor 3 nih. Saya nggak bisa langsung menghapus nomor 3, harus nomor 5 dulu dihapus. Kemudian nomor 4 dihapus. Baru nomor 3 dapat dihapus. Begitu. Jadi harus berurutan dari yang paling bawah untuk menghapusnya. Dipilih ini misalnya, kemudian dipilih lagi, dan dipilih lagi. Apabila siswa sudah memilih 5 sekolah, maka tidak dapat memilih lagi. Tombol pilihnya sudah hilang tombol pilihnya. Gitu. Apabila masih memilih 4 aja, ini masih boleh. Jadi ketika memilih 4 aja, kemudian disimpan boleh. Gitu. Jadi coba saya simulasikan dulu memilih 4 pilihan sekolah. Kemudian nanti verifikator akan memverifikasi dokumennya kalau memang sudah oke. Sebelum memverifikasi, siswa dapat mencetak bukti daftar dulu untuk membuktikan bahwa ini siswa ini sudah valid untuk memilih sekolah-sekolah ini. Dengan cara begini. Jadi ke menu 4 ada cetak bukti daftar, dapat ditekan cetak di paling atas di sini, pojok kanan atas. Apabila mau menggunakan HP, tampilannya akan seperti ini. Ada di atas juga cetak bukti daftar di sini. Ketika ditekan cetak bukti daftar, ini akan langsung di-print menggunakan printernya atau di save PDF juga boleh. Tapi nanti sebaiknya di-print karena untuk daftar ulang. Kemudian disimpan dokumennya karena ini menjadi valid karena ini terdapat informasinya. Jadi pilihan pertama ke SD Negeri Ngadirejo 1, siswa tadi memiliki skor 755. Skor 755 dari mana? Skor 755 didapat dari skor usianya tadi ditambah dengan skor sekolahnya tadi gitu. Di sini ini adalah pilihan-pilihannya. Jadi misalnya siswa nanti tidak lolos ke pilihan pertama, dapat otomatis pindah ke pilihan kedua dan seterusnya. Gitu. Kemudian coba di hasil seleksi, di sini masih belum muncul karena belum diverifikasi. Coba saya verifikasi dulu. Mas Renan mengingatkan nggih? Iya, Pak. Dengan kira-kira masih 5 menit lagi. Oke, siap, Pak. Hampir Oke. selesai. Oke. Ini Bapak Ibu, tadi sudah saya verifikasi setuju terhadap file KK sama KTP. Apabila ada satu file yang ditolak, maka dia statusnya merah di sini. Maka siswa diharap mengupload ulang. Jadi siswa nanti diharap sering-sering melihat informasi ini apabila ada yang ditolak KK-nya. Kalau misalnya sudah diupload ulang,
Kalau sudah diupload ulang, dia statusnya berubah jadi sini. Kemudian diverifikasi lagi, diverifikasi oleh operatornya. Apabila dokumen sudah diverifikasi semua, maka dia centang biru 2 semuanya dan ada tulisannya sudah diverifikasi. Di halaman awal juga sudah ini centang semua sudah. Kemudian pada hasil seleksi, belum verifikasi final. Oke. Nah, nanti di sini akan muncul informasinya pada menu hasil seleksi. Apabila siswa sudah diverifikasi semuanya oleh admin, maka dia pada menu hasil seleksi muncul informasinya. Nama siswanya, tanggal lahir sekian, alamat, skornya berapa, pilihan keberapa, dan waktu daftar keberapa, dia lolos di Adirejo 1. Ini. Apabila Bapak Ibu yang tidak memiliki login siswa dapat melihatnya melalui menu PPDB yang tadi, PPDB SD, hasil seleksi. Maaf, saya perbaiki dulu sebentar. Oke. Pada menu hasil seleksi dapat dipilih sekolahnya tadi kan Ngadirejo 1. Ngadirejo 1 dipilih, kemudian ditekan tampilkan, maka akan muncul informasi siswa-siswa yang lolos sekolah ini siapa saja. Jadi ini Ngadirejo 1 dengan pagu 28, nama siswanya sampai skornya muncul semua di sini. Jadi dapat melihat hasil seleksinya pada menu ini. Dipilih sekolahnya, kemudian ditekan tampilkan. Udah sampai itu saja Pak untuk penjelasannya. Bisa langsung ke tanya jawab apabila ada yang ditanyakan. Oh ya, terima kasih Mas Renan paparannya. Ini sebentar sebelum ada pertanyaan, kami sampaikan kepada Bapak Ibu di TK. Nanti sifatnya penjenengan memberikan informasi kepada wali murid ngaten nggih yang ingin mendaftarkan anaknya ke SD. Jadi nanti penjenengan membantu untuk memberikan informasi yang jelas. Untuk jalurnya yang ada di SD adalah jalur afirmasi, ini untuk anak yang tidak mampu, minimal daya tampungnya 15%. Kemudian jalur mutrasi atau kemitraan minimal maksimal 5%. Kemudian juga ada jalur anak berkebutuhan khusus. Dan yang berikutnya adalah jalur zonasi minimal 70%. Nanti penjenengan memberikan informasi kepada putra-putrinya. Untuk skornya, kalau dia dari Kota Kediri, kemudian berusia 7 tahun, ya pada saat masuk SD itu mendapat nilai maksimal. Jadi modal usia 7 tahun, dia dapat nilai maksimal sebesar 600. Kalau dia memilih sekolah sesuai tempat tinggalnya, misalkan dia alamatnya Semampir, ya, kemudian alamatnya Kelurahan Semampir, memilih sekolah di SD Semampir 1 misalkan, dia memperoleh nilai 400, jadi maksimal. Kalau misalkan dia alamatnya Semampir, usianya 7 tahun, kemudian memilih di Balowerti, begitu ya, jadi beda kelurahan, nanti nilainya untuk usianya 600, tetapi untuk zonasinya dia memperoleh 300. Kalau memilih di Kecamatan Mojoroto, nanti dia memperoleh untuk skor zonasinya 200. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih, disampaikan kepada wali murid nggih. Tetapi untuk luar Kota Kediri, dia memperoleh kalau nilainya
usianya 7 tahun, maka dia memperoleh nilai 600. Jadi sekolah di Kota Kediri untuk jenjang SD memungkinkan untuk siswa-siswi dari luar kota masuk di jenjang SD. Oke. Sambil panjenengan nanti kalau ada pertanyaan disampaikan, mohon Mas Hakim kalau ada pertanyaan silakan ke Mas Renan langsung. Baik, terima kasih Mas Bambang. Halo, tes. Mas Renan. Coba siapa? Coba Mas Renan, tadi saya nyoba mengakses yang link jenengan share tadi. Untuk pilihan afirmasi, itu dia munculnya di tahap-tahap yang mana? Untuk PDB TK SD, Pak ya? Yang SD, TK ke SD. Saya nyoba awal tadi yang data di TKS itu muncul pilihan afirmasinya, cuma untuk yang data berikutnya siswa kedua itu kok malah hilang pilihan afirmasi, prestasi dan sebagainya itu. Halo Mas Renan, bisa menangkap suaranya dari balik? Iya Pak, jelas Pak, jelas. Halo, nggak dengar suaranya Pak, nggak ada suaranya. Halo, halo. Kita bahas sendiri ya, di kamar tersendiri. Sekarang kami berikan waktu kepada Bapak Ibu di TK, RA, dan kelompok bermain. Kalau ada pertanyaan, monggo disampaikan terkait dengan PBDB untuk masuk ke jenjang SD. Untuk pendataannya nanti. Dan nanti Bapak Ibu di TK, RA, operator nanti akan dibantu oleh teman-teman dari PNF, dalam hal ini Mas Udi Kasroli, kemudian Mas Hasmi, teman-teman PNF akan membantu kalau ada pertanyaan. Sekiranya sudah jelas ya terkait dengan PBDB untuk masuk di SD, ya. Dan nanti Bapak dan Ibu ada brosur juga, ada juga banner yang akan dipampang di baik dinas pendidikan maupun di sekolah dasar negeri. Semuanya nanti akan ada bannernya. Jadi nanti kalaupun masih ada kebingungan dapat melihat banner yang ada di setiap sekolah. Nanti Bapak dan Ibu disampaikan kepada wali muridnya. Biasanya wali muridnya kalau dalam hal ini terkait dengan PBDB sudah langsung update biasanya. Informasinya apa nanti langsung mencari informasi begitu. Baik Bapak dan Ibu, kalau memang sudah tidak ada terkait dengan alurnya, berikut akan kami sampaikan pendataan. Ada yang tanya? Oke. Dari TK Pakuden. Terima kasih Pak. Dengar ya Pak suara saya? Suaranya. Benar Pak. Begini Pak, saya izin bertanya, saya tujukan kepada Mas Hakim atau Pak Uji. Ini Pak, terkait tentang data Excel yang dikirim tadi, ini ada beberapa lembaga di kecamatan tempat saya itu ada beberapa anak yang tidak bisa masuk di Dapodik terkait kelebihan usia. Jadi, apakah juga dimasukkan ke data Excel ataukah itu nanti disendirikan data Excel terkhusus untuk anak yang ada di Dapodik saja atau bagaimana? Terima kasih.
Nggih, dari TK Pak Gundin nggih. Satu pertanyaan tadi, apakah anak yang tidak masuk dapodik karena usianya sudah melebihi 7 tahun, begitu ya? Apakah itu juga disampaikan di Excel-nya? Nggih. Monggo Mas Hakim, ditanggapi Mas Hakim. Tes. Tipsnya, pastikan setiap siswa-siswi penjenengan yang di TK, yang ingin masuk di SD, nanti penjenengan masukkan di daftar itu. Terkait apakah yang selama ini belum masuk dapodik karena usianya sudah melebihi ketentuan, apakah dimasukkan apa tidak? Oke, nanti Mas Hakim yang akan menjawab sebentar. Oke, masih ditata. Tes, halo. Baik, halo. Iya, baik, halo. Bilang. Jadi gini Bapak Ibu, siswa yang terdata di Dapodik, masukkan semuanya di Excel. Ya Pak, sudah benar. Ya. Jadi siswa lulusan TK yang sudah masuk ke Dapodik, yang ingin melanjutkan ke jenjang SD, masukkan saja ke Excel-nya. Nah, nanti secara sistem itu akan memfilter siswa mana yang terlalu muda ketika dia masuk SD. Kayaknya itu aja pertimbangannya. Kalau terlalu tua, nanti pun juga kita memfilternya. Jadi kalau terlalu usianya berlebih, itu nanti mungkin kita arahkan dia masuk ke ranahnya PKBM atau SKB. Jadi nanti tetap di entry saja di Excel-nya, nanti secara sistem kita akan memfilter. Maksudnya memfilter gimana? Ketika dia mengakses webnya PPDB kok nggak bisa, nah kita cek dulu, termasuk kita cek usia. Kalau usianya melebihi umur tertentu, nah mungkin nanti kita bisa arahkan dia untuk masuk ke PKBM. Karena apa? Nanti di Dapodiknya sendiri pun juga ada penolakan di aplikasi. Seperti itu Mbak Ika ya. Bagaimana Mbak Ika? Apakah bisa Ya, Pak. dipahami nggih? Jadi prinsip tetap dimasukkan di Excel. Oke, Tapi siap. nanti akan Ya, Pak. difilter Saya sendiri. sampaikan. Ya Pak. Siap. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bapak Ibu yang lain ada yang disampaikan? Ya, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, ini kita akan langsung kepada permintaan data Excel Bapak dan Ibu, karena itu modal kita untuk ber-PPDB ya tahun ini. Ya, sekali lagi pastikan bahwa siswa-siswi Bapak Ibu yang ada
di TK penjenengan semuanya nanti terinput di data Excel yang ada. Sehingga nanti manakala mereka mau mendaftarkan diri, kami langsung bisa melihat data mereka. Atau data mereka terinput di database. Oke. Kalau nanti masih ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung ke Dinas Pendidikan. Nanti kami arahkan ke operator. Kalau jenjang TK dan PAUD nanti bisa ke Pak Udi Kastroli, ya. Pak Udi Kastroli teman saya, jadi siap untuk melayani. Kalau masih ada pertanyaan bisa disampaikan. Dan sekarang kita pada pukul 9:14. Kami persilakan Mas Hakim untuk menyampaikan terkait dengan permintaan data dalam bentuk Excel. Oke, monggo Mas Hakim. Terima kasih Mas Bambang. Izin share Bapak Ibu. Sebelum saya mulai, saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya di TK Kota Kediri itu ada 120 lembaga, kemudian KB-nya itu ada 105, SPS-nya itu ada 12. Total ada 237 lembaga. Nah, sementara peserta Zoom kita hari ini adalah 156, separuh sendiri ya yang gabung. Artinya banyak lembaga yang tidak tahu nantinya pasti info terkait PPDB ini. Dan saya kurang tahu apa penyebabnya. Kenapa mereka nggak join di Zoom hari ini. Saya ulangi, TK itu 120, KB 105, SPS yang nanti mungkin ada siswanya yang ingin melanjutkan ke SD itu ada 12 SPS. Jadi totalnya ada 237. Disayangkan sekali yang hadir di Zoom kali ini ada 155. Ada separuh data sendiri lembaga itu tidak mengikuti Zoom. Atau mungkin dia nanti aksesnya ke YouTube gitu ya, mudah-mudahan. Izin share Bapak Ibu. Ya. Berikut ini adalah tampilan form tahun kemarin, Bapak Ibu ya. Kalau yang tadi disampaikan Mas Renan, kemungkinan nanti masih banyak ini ya perubahan. Apakah yang tahun kemarin ini yang dipakai atau form yang dari Mas Renan tadi. Habis Zoom ini nanti kita ada Zoom sendiri dengan pihak PT Gema untuk memastikan form mana nanti yang kita sampaikan ke Bapak Ibu semua. Jadi di sini ada beberapa kolom yang harus jenengan isi. Yang pertama adalah nomor, kemudian NIK, kemudian keterangan KK luar kota atau dalam kota, kemudian nama lengkap, nama yang tertera di Dapodik atau EMIS, kemudian tanggal lahir. Nah, yang tahun kemarin tanggal lahirnya untuk bulan itu kan ditulis menggunakan huruf. Ternyata ini juga memiliki peluang error karena pengetikan nama bulan itu ada yang tidak seragam. Seperti November, kadang pakai P ya, November, atau kadang pakai V, November. Nah, akhirnya kita seragamkan dari Mas Renan tadi yang paling besar dulu ya, dari tahun, kemudian bulan, kemudian hari. Kemudian tempat lahir di sini, jenis kelamin untuk mempermudah kita pakai kode L sama P.
Untuk lain-lainnya, nah ini yang perlu dicek ulang. Ketika di sini ada, ketika di depan, kolom depan ini ada dalam kota, luar kota, keterangan KK. Nah, coba Bapak Ibu perhatikan apakah dalam kota, luar kotanya ini sesuai dengan kolom kabupaten. Di sini contohnya Kabupaten Nganjuk. Kemudian keterangan luar kotanya, dia luar kota. Jadi memang sudah benar. Yang di sini dalam kota, yang nomor atasnya dalam kota, yang di kabupatennya sini diisi Kediri, kota Kediri. Berarti memang benar. Terkadang muncul salahnya adalah ketika di sini ditulis dalam kota, tetapi di kolom kabupaten ini ditulis Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk. Nah, ini yang menjadi error nanti, salah. Di sininya dalam kota, di kolom kabupatennya ini ditulis Kabupaten Kediri apa diisi selain kota. Nah, ini yang memunculkan errornya itu. Jadi yang perlu diperhatikan Bapak Ibu adalah kolom keterangan KK dalam kota, luar kota ini jenengan sondingkan dengan kolom kota kabupaten. Lebih mudahnya di kota Kediri itu hanya ada apa namanya? Ini ya, kecamatan. Kecamatan. Nah, nanti dicek keseluruhannya. Karena apa? Penentu luar kota dalam kotanya itu adalah di tangan operator. Yang perlu hati-hati kan itu. Ketika ada orang tua yang komplain atau masyarakat yang komplain terkait data isian Excel yang dari jenengan ternyata salah, pertama kali pihak yang disalahkan adalah petugas entry datanya. Siapa itu? Jenengan semua, operator. Makanya nggak usah keburu-buru, nggak usah kesusu, fokus ketika ngentri data Excel ini. Jika keterangan KK di awal tadi luar kota dalam kota, pastikan nama kabupatennya benar, kelurahan kecamatannya benar. Terkadang di sini luar kota dalam kotanya sudah benar, luar kota sudah benar, kemudian kabupatennya ini pakai Kabupaten Kediri sudah benar, cuma kelurahannya terkadang itu masih pakai kelurahan Kota Kediri. Nah, mungkin Bujel atau mungkin kelurahan Semampir. Nah, itu juga yang mengakibatkan data itu data error. Jadi yang perlu menjadi patokan ketika jenengan ngentri data Excel ini adalah KK. Nah, senjata utama untuk eksekusi data Excel ini adalah KK. Dasarnya jelas kalau KK itu. Jadi nanti mungkin ada tim yang mengerjakan data Excel ini tidak hanya satu orang, tapi 2 orang atau lebih. Atau biasanya kalau siswanya banyak, itu ada tim pendataan lebih dari 1 orang. Fungsinya apa? 1 ngecek dokumen KK, 1 ngecek entrian yang di Excel. Paling tidak, petugas entry data Excel ini ada 2 orang, paling tidak. Satunya ngecek apakah ini dalam kota luar kotanya, satunya ngecek dokumen KK-nya itu. Ya. Kemudian Bapak Ibu juga perhatikan
Di sini ada kolom paling kanan, ini adalah keterangan lebih. Ya, keterangan lebih ini diisi ketika terbitan KK itu lebih dari 1 Juli 2022. Perhatikan terbitan KK yang ada di bawah dokumen KK itu kan ada tanggal terbit KK. Misalkan tanggal terbit KK ternyata lebih dari 1 Juli 2022, maka di keterangan paling kanan Bapak Ibu bisa isikan kata lebih. Gitu ya. Kemudian pengisian nama sekolah samakan persis dengan yang di Dapodik atau EMIS. Jangan disingkat. Hati-hati terutama yang menggunakan huruf Romawi. TK ABA 5, TK ABA berapa? Kalau di Dapodiknya pakai Romawi, ya pakai Romawi aja, jangan dipakai angka 5 yang bukan Romawi itu. Itu nanti juga kita kesulitan, error juga. Dari sini dulu mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjutkan lagi yang materi lainnya. Silahkan Bapak Ibu. Raise hand dulu aja. Belum ada yang ingin tanya? Betet, TK Betet, silahkan TK Bu Gusna, TK Betet, iya. Terima kasih atas waktunya, Pak. Ini kebetulan lulusan tahun ini sekolahan saya punya siswa itu yang baru kakaknya dirubah masuk Kota Kediri beberapa bulan yang lalu. Saya masukkan datanya di form, bolehkah ataukah bagaimana? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Cuma satu saja pertanyaannya, Mbak Gusna. Ada lagi yang pertanyaan saya yang kedua mengenai aplikasi PPDB tadi itu hanya diisi saat masuk melalui jalur zonasi ataukah saat anak-anak mau melalui jalur afirmasi juga sudah mulai mengisi itu seperti itu ataukah bagaimana? Jadi nanti ketika kita menyampaikan ke wali murid itu biar lebih jelas lagi gitu Pak. Terima kasih. Hanya itu saja. Hanya 2 saja? Wih, nantang gitu aja. Oke, akan saya jawab satu persatu. Yang pertama tadi, ada siswa yang kakaknya baru saja jadi, Mas Hakim. Dia dari luar kota, masuk ke dalam kota, berarti otomatis kan lebih dari 1 Juli 2022 ini untuk kakaknya. Apakah perlu diinputkan di Excel? Ya, diinputkan saja, Bu. Diinputkan saja tetap. Jadi nanti kita laporan ke Kepala Dinas bahwa kenapa mereka tidak masuk, bisa mengakses aplikasi BPDB ini ada alasannya. Kalau memang kakaknya terbitannya lebih dari 1 Juli, kolom paling ujung tadi diisi keterangan lebih. Itu ya, Bu Gusna ya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Oh iya, untuk afirmasi apakah bisa dia tanyakan ke Mas Renan terkait dengan teknis, karena tadi saya mencoba buka linknya untuk jalur afirmasi yang siswa pertama tadi muncul, kemudian saya nyoba siswa yang kedua kok enggak muncul pilihan afirmasinya. Nah ini nanti teknis Bu ya, kita perbaiki dulu teknisnya, nanti tetap bisa mengakses di jalur afirmasinya. Jadi ada 2 gelombang nanti untuk jadwalnya juga nanti ada di Juknis. Sementara itu Bu Gusna, kemudian pertanyaan kedua dari TK Trisula, silahkan. Terima kasih Bapak. Sebenarnya
Saya mau tanya, ini kan ada beberapa wali murid yang masih galau, Pak. Beliaunya sekolahnya di TK kota, tapi menurut beliau nanti SD-nya di kabupaten. Lah, apakah itu saya masukkan perlu dimasukkan di list itu yang akan di-share ke sana? Kemudian yang kedua, Sebentar. Ad- Diulangi lagi yang pertama. anak ini saat ini sudah punya rumah di kabupaten, tapi posisi kan sekolahnya di sini. Nah, tapi beliaunya masih galau antara mendaftarkan anaknya di kota atau di kabupaten nantinya. Nah, pertanyaan saya, apakah saya perlu menuliskannya di list tadi untuk sekarang? Jadi waktu misalnya beliau, oh aku di kota saja, berarti listnya sudah siap seperti itu, Pak. Atau seperti apa? Iya. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri, kan gitu judul lagunya. Kamu yang tanya, kamu sendiri yang jawab. Ya, sebetulnya operator TK itu pinter-pinter loh, cerdas-cerdas loh ya. Jadi apakah Berarti perlu? dimasukkan saja ya, Pak? Iya. Tadi jenengan kan bilangnya untuk jaga-jaga. Kan orang itu nggak tahu ya perubahan hatinya, pikirannya itu sewaktu-waktu. Awalnya bilang, Bu, nanti tak masukkan ke SD kabupaten aja. Lain hari ketika dia tidur gelundung, lali nggak diuyak, oh besok anak saya tak masukkan ke SD kota saja. Nah, ini kan repot nanti kalau datanya nggak dimasukkan dalam server, kemudian inputnya nggak masuk-masuk, nah repot juga. Jadi tetap aja dimasukkan dalam Excel, itu kan ada di kolom keterangan dalam kota, luar kota kan ada Bu ya tadi ya. Nah, masukkan aja situ. Ya, Pertanyaan yang kedua, Pak. gimana? Pertanyaan yang kedua. Oh, berarti suka banyak gitu ya. Enggak, Pak, ini kan ada yang usianya 6,5. Beliaunya juga masih mikir-mikir, si anak ini enaknya di SD kan atau tetap di TK kan? Nah, itu kan kalau 6,5 berarti kan nanti skor dia juga enggak 100%, Pak. Enggak seperti yang usia 7 tahun. Itu aja. Nggih. Oke. Baik. Apa namanya? Wali murid TK itu tidak jauh beda karakternya dengan operator TK. Kadang kan suka ngeyel gitu ya, operator TK itu. Jadi wali muridnya kadang ikut juga ngeyel gitu. Tapi yang lebih bagus yang ini tadi, ini kayaknya wali murid yang luar biasa, dia pertimbangannya bagus sekali. Ketika anak saya usianya masih 6,5, berarti secara poin itu dia kecil, kan gitu. Nah, tapi ya kembali lagi dikembalikan ke orang tuanya. Tapi kalau dia mau disekolahkan lagi di TK, silahkan enggak apa-apa. Toh juga di aplikasi Dapodik itu juga ada menunya yang nanti operator dinas itu mengaktifkan kembali meskipun dia sudah lulus otomatis, nanti dia dikembalikan lagi aktif di jenjang TKB itu masih bisa. Nah ini yang saya acungi jempol, luar biasa sekali orang tua yang seperti itu. Jadi kenapa buru-buru menyekolahkan siswanya, oh anak saya tuh pinter gini-gini, kasihan. Iya kan? Ya kasihannya usia anak itu usia-usia bermain. Tapi kalau ketika dia dipaksakan untuk masuk ke sekolah padahal usia-usia dia usia bermain, kan berarti eh, menjajah dunia anak sebetulnya. Jadi kalau saya pribadi memang usia itu kalau belum matang ya nggak usah dimasukkan ke jenjang di mana syaratnya harus usianya matang. Misalkan 6,5 sementara di SD itu kan 7 ya rata-rata. Ya udah tak tahan dulu biar sekolah di STK dulu aja. Toh nanti juga kematangan secara emosional itu berpengaruh kepada kepintaran, kejeniusan anak juga. Itu ya nanti disampaikan ke orang tua gitu ya. Kalau memang menginginkan anaknya yang tidak sekolah di SD dulu karena usianya yang masih sedikit, ya alhamdulillah berarti itu orang tua yang cerdas. Itu Mbak.
Saya menambahkan ya. Yang tadi tahun. Mungkin pertimbangannya ibunya kalau nanti dia harus tahun depan, kan nanti menjadi 7,5 kan, lebih 7 tahun. Mungkin seperti itu. Tetapi kalau pertimbangan seperti itu ya tidak apa dimasukkan saja. Karena kalau setahun lagi dia 7,5, nanti ketuaan. Gitu Mas Hakim. Ya. Ya. Gitu ya Pak Trisula ya, nanti disampaikan ke umumnya ya. Jadi tetap diakomodasi aja karena sudah 6,5 ya. Dan ini tambah 1 tahun lagi 7,5 tahun depan lah, malah ketua. Oke, ngaten, tambah dari saya, terima kasih. Terkait dengan pendataan, jadi prinsipnya begini Bapak dan Ibu, pastikan murid-murid panjenengan yang ingin daftar di SD, panjenengan akomodasi dimasukkan. Toh nanti juga ada filternya, kalau nanti belum genap 7 tahun, nanti juga otomatis nilainya terkurangi. Kalau dia tadi alamatnya luar kota, bersekolah di sekolah panjenengan di Kota Kediri dan ingin masuk Kota Kediri juga boleh didaftarkan saja. Tapi nanti dia sebagai siswa luar kota. Kalau dia usianya sekitar 7 tahun, dia mengantongi nilai 600. Otomatis nanti memilih sekolah-sekolah yang peminatnya sedikit, sehingga kemungkinan diterimanya banyak. Ngaten nggih? Kemudian terkait dengan data-data, karena data ini pokok, dan nanti kita ini harga ya Bapak dan Ibu ya, melayani orang tua wali, orang tua murid. Jadi pastikan nanti ketika mereka mendaftar di sekolah dasar tidak kebingungan karena kita tidak melayani dengan baik. Oleh sebab itu bentuk pelayanan kita yang terbaik adalah mendata mereka, memasukkan ke dalam form Excel yang ada. Terkait dengan perbedaan tadi susunannya ya, apakah alamat terlebih dahulu, kecamatan terlebih dahulu, nanti kami akan memberikan form yang tepat bagi penjaringan semuanya. Tapi pastikan yang terkait dengan dalam kota, luar kota, nanti penjaringan berpedoman pada kakaknya. Kakaknya, bagaimana penjaringan ikuti saja. Kalau dia dalam kota, ya dalam kota. Kalau dia luar kota juga luar kota. Jangan luar kota dimasukkan dalam kota. Karena apa? Data yang panjenengan kirim akan kami mintakan verifikasi di Disduk Capil, sehingga nanti ketahuan mana-mana yang dalam atau luar kota. Nah, daripada nanti kita mempersulit karena data kita keliru, mempersulit orang tua, mendingan kita sampaikan data yang apa adanya, sesuai dengan fakta, sesuai dengan kakak yang ada. Dengan demikian, kita juga turut memberi kontribusi, memberikan pelayanan terbaik pada siswa-siswi yang ada di sekolah panjenengan semuanya. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Kalau masih ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung ke Dinas Pendidikan, ke Sungram, ke PNF. Bisa dengan Pak Hakim, Pak Udika Asrauli, Pak Hasmi, ya nanti kami akan bantu. Terkait dengan brosur, banner, nanti kurang lebih seminggu lagi kalau datanya fix, nanti kami akan pasang di sekolah-sekolah yang ada, sehingga orang tua atau wali, murid bisa mencari informasi terkait PPDB di Dinas Pendidikan maupun di SD terdekat. Untuk batasan pengiriman Excel-nya, nanti kami mohon disampaikan tanggal 10 bulan Mei. Karena kami harus meng-cross-check dulu data ini ke dinas terkait, dalam hal ini Disduk Capil, sehingga mohon kerjasamanya panjenengan semuanya tanggal 10, kalau ini tanggal 4 berarti ada 6 hari lagi. Kalau ada 20 siswa yang akan daftar ke SD, panjenengan nanti data orang tuanya. Kira-kira siapa saja, setelah itu panjenengan tabulasi, panjenengan minta EKK, panjenengan rekap dengan form yang ada di Excel. Ngaten ya Bapak dan Ibu? Iya. Bisa dipahami kira-kira? Ya, saya kira seperti itu. Nanti kalau masih ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa langsung ke Dinas Pendidikan. Nanti kami dan kita semuanya akan saling memberikan informasi yang
sehingga siswa-siswi kita dapat melanjutkan ke jenjang selanjutnya dengan lancar. Demikian Bapak dan Ibu yang kami hormati baik di Dinas Pendidikan maupun di TK, RA, dan kelompok bermain. Yang belum ada, yang saat ini belum bergabung, kami akan bagikan link Zoom-nya atau link YouTube-nya sehingga Bapak Ibu bisa mencermatinya. Kemudian form Excel-nya juga akan kami kirim melalui jaringan operator yang ada. Nanti Bapak Ibu akan kami kirimkan di sana, nanti diisi. Dan kita berdoa Bapak dan Ibu supaya semoga PPDB tahun 2023 akan berjalan dengan lancar dan kita pastikan melayani siswa-siswi di sebelah kita masing-masing dengan baik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampaikan terima kasih pada semuanya. Ya. Ada yang disampaikan oleh Mas Hakim. Monggo Mas Hakim. Nggih, izin share screen dulu. Ini Bapak Ibu ya untuk pembobotan skornya. Jadi nanti harapan saya ketika jenengan membantu wali murid dalam hal mencarikan SD mana yang ingin mereka daftari, jenengan paling tidak punya dasar. Jadi data KK tadi yang saya sampaikan, KK itu senjata utama. Ya. Ini pengsekorannya ketika kakak dan sekolah dalam satu kelurahan, misalnya kakaknya Burengan, sekolah SD-nya di Burengan juga, berarti poinnya 400 maksimal. Plus usia tadi ya, plus poin usia tadi. Kemudian kakaknya misalkan kakak dan sekolah dalam satu kecamatan, poinnya 300. Misalnya kakaknya Burengan, kemudian sekolahnya di Bangsal, ini kan beda kelurahan. Berarti poinnya ada 300. Kemudian kakak dan sekolah dalam satu kota, misalkan kakaknya Burengan, dia SD-nya ke Mojoroto, nah itu berarti poinnya 200 ini. Nah, ketika jenengan nanti membantu wali murid, paling enggak ini dibuat dasar. Ya, jangan sampai wali murid ketika wali murid datang ke dinas sambil nangis-nangis, anak saya enggak keterima, Bapak ini gimana? Loh, kenapa enggak terima? Coba datanya mana? Setelah dicek, loh pilihan ini kakak jenengan kan Burengan, kenapa milih Mojoroto, kenapa milih kota? Ini yang milihkan operator TK-nya Bapak. Nah ini pengalaman-pengalaman seperti tahun lalu inilah yang bikin hati itu terasa bagai diiris-iris gitu loh ya. Apalagi kalau orang wali muridnya yang datang ke sini cantik orangnya, waduh ini yang bahaya. Jadi saya mohon kerjasamanya Bapak Ibu, baik itu yang dari TK maupun RA ketika ingin membantu orang tua atau wali muridnya mendaftarkan anaknya ke SD, coba cek dulu kakak dia. Kemudian pilihan sekolahnya terkait dengan skor-skornya ini ya. Itu aja dulu. Kemudian apabila data yang di Excel tadi ternyata ada yang salah, itu sebelum jenengan memilih SD, itu laporan dulu ke dinas. Nanti kami bantu orang tuanya biar datang ke dinas sambil membawa bukti dokumennya ya, kakak tadi ya. Itu kami bantu untuk memperbaiki datanya. Jangan sampai ketika data itu sudah di-approve sama operator baru tahu bahwa data anaknya salah. Ini nggak bisa dirubah. Dan mohon maaf, itu akan merusak sistem. Jadi sebelum memilih sekolah SD-nya itu cek dulu kebenaran data siswanya. Apakah tanggal lahirnya benar? Apakah bulan lahirnya benar, tahun lahirnya benar. Nah, karena apa? Tanggal lahir, bulan lahir, tahun lahir itu berpengaruh pada poin. Ada skornya di situ.
Nah, ketika salah, kemudian sudah di-approve sama operator SD, nah itu data yang tidak bisa diubah-ubah lagi. Kalau jenengan nanti kalah karena salah di situ, ya sudah, diterima aja. Karena apa? Di aplikasi web ini pun juga kadang kita kasih warning, apakah data yang sudah jenengan input itu yakin benar. Kan pertanyaan di aplikasi biasanya seperti itu. Yakin untuk menginput data yang sudah di-entry tadi, kan diperingatkan seperti itu di aplikasi. Jadi tombol klik kotak, centang kotak kecil itu bukan semata-mata apa namanya itu aksesoris ya, bukan. Itu ada payung hukumnya juga. Ketika sampean sudah mengakui data sampean benar, kemudian klik next atau lanjut, nah itu berarti kan datanya sudah sampean sokhehkan, sudah sampean benarkan, sehingga sampean klik next atau lanjutnya tadi, kemudian save. Bahkan untuk ngeklik save itu ada peringatan lagi, apakah data yang jenengan input sudah benar. Aplikasi biasanya tanya seperti itu. Kalau itu sudah diklik dan ternyata datanya salah, ya sudah nggak bisa diapa-apakan lagi. Terlebih kalau data itu sudah di-approve sama operator SD. Kalau belum di-approve, buru-buru aja ke dinas. Cepat-cepatan ke dinas, kita perbaiki, nah itu masih bisa. Tapi kalau sudah di-approve, apa namanya, operator SD, ya sudah wassalam. Tahun kemarin dari MI ada itu, dari Kemenak. Tapi kalau ini kan dari RA ya, jadi itu nanti yang saya sampaikan ke jenjang besok. Besok itu ada sosialisasi lagi yang jenjang SD ke SMP. Jadi gitu Bapak Ibu, yang perlu catatan, yang perlu jenengan catat yaitu perbaikan data hanya bisa dilakukan sebelum data itu di-approve oleh operator SD. Tapi kalau pilihan data sudah di-approve operator SD, ya sudah, wassalam, data nggak bisa diubah lagi. Begitupun juga pilihan sekolah, jenengan mau ubah-ubah SD manapun masih bisa selama belum di-approve operator SD. Itu ya. Pak Hakim, ada pertanyaan via chat Mas Hakim. Yang pertama dari TK Tunas, ini ya, usia belum 6 tahun, kemudian daftar di SD. Nah, nanti kalau tidak diterima, boleh enggak ke TK, balik lagi ke TK. Yang pertama itu. Yang kedua dari TK Dharma Wanita Campurjo, pindahan dari luar kota. Apakah bisa dimasukkan dan bagaimana mekanismenya? Oke, monggo Mas Hakim, ada 2 pertanyaan. Ini ya. Ya, perpindahan ortu itu mungkin nanti bisa diarahkan ke dinas gitu aja Bu ya. Biar kami tahu bahwa nanti dia di sini domisilinya di mana, apakah di kota atau di luar kota. Ini perpindahan kerja, kerjanya di kota, tapi dia domisilinya di kabupaten. Nah, itu nanti juga akan kami putuskan. Jadi untuk yang khusus perpindahan nanti silahkan datang ke dinas. Kita ada posko di aula kecil, ya aula kecil dinas pendidikan. Nanti diarahkan ke situ aja orang tuanya. Mungkin saya tambahkan Mas Hakim. Jadi kalau mutasi orang tua, jadi instansinya pekerjaannya adalah pemerintah pusat, kejaksaan, pengadilan, BUMN, ataupun dari kepolisian, juga dari TNI. Itu ya kalau perpindahan orang tua, atau mungkin juga pegawai provinsi. Jadi PNS, TNI, Polri, BUMN dalam hal ini yang bisa diakomodasi untuk perpindahan orang tua. Ya, begitu ya. Syaratnya apa? Ya syaratnya menunjukkan SK-nya, SK mutasinya. Itu yang akan
bawah. Kemudian SK mutasi itu dibawa ke Dinas Pendidikan sesuai tadi yang disampaikan Mas Hakim dengan membawa tadi ya SK mutasi. Mas Hakim yang tadi Mas Hakim belum genap 6 tahun, pengen masuk SD, jelas gak diterima. Terus kemudian masuk TK lagi, bagaimana dapodiknya? Kurang lebih begitu nggih? Kalau mengacu pada Juknis tahun lalu itu minimal yang SD itu kan 6 tahun. Tuh, kalau belum ada 6 tahun, ya otomatis nggak keterima nanti di jalur PPDB online ini. Solusinya gimana? Lagi-lagi saya kembalikan ke orang tua, itu harusnya kan memang sekolah di jenjang yang seharusnya. Jadi kalau SD itu minimal kan normalnya itu 7 tahun. Tapi kalau dia sudah 6 tahun, masih 6 tahun ya harusnya dia sekolah di TK dulu aja lah. Biar menghabiskan masa bermainnya di TK dulu aja. Seperti itu ya. SD itu kalau nggak salah di usia 8 itu masih diterima kok dapodiknya untuk yang kelas 1. Jadi nggak perlu khawatir. Biar sekolah dulu aja, menghabiskan sampai usia 7 tahun dan nanti baru sekolahkan di SD. 7, berapa masih bisa itu. Kalau belum 6 tahun ya sekolahkan dulu ke TK, maksud saya seperti itu. Terus nanti setelah ini kita akan Zoom dengan pihak PT Gema, memfixkan atau memperbaiki dulu form-form untuk kami permudah dulu ya, agar gimana tadi yang kolom luar kota dalam kota itu sejajar dengan berdampingan dengan kolom kabupaten kota gitu aja mungkin kemudahannya. Pergantian formnya hanya itu aja, selebihnya sama. Jadi untuk mengecek apakah benar luar kota dalam kota dengan dokumen KK-nya itu, nanti di formnya itu akan kami jejerkan kolom luar kota dalam kota dengan kolom kabupaten, nama kabupaten kotanya. Kami jejerkan di situ untuk ngeceknya lebih mudah. Dan perlu diingat lagi, petugas pendataan Excel PPDB ini minimal 2 orang. Satunya ngecek dokumen, satunya ngecek entrian di Excel-nya. Gitu ya, biar lebih teliti lagi. Karena apa? Teliti tidaknya, ada error tidaknya nanti yang nanggung adalah petugas entry datanya itu. Kita hanya menjembatani saja data itu bisa masuk ke server. Kemudian silakan Bapak Ibu membantu orang tua dalam hal memilihkan atau memproses di online-nya. Mungkin orang tua kan tidak punya laptop, orang tua mungkin HP-nya juga HP jadul, jadi misalkan mereka datang ke sekolah minta bantuan silahkan dibantu, tapi bantunya tidak ngawur dalam tanda kutip ya. Jadi harus ada rambu-rambunya, jenengan minta kakaknya, jadi sesuaikan pilihan sekolahnya berdasarkan kakak itu, supaya mendapatkan poin yang lebih maksimal lagi. Itu aja Bu dari saya. Terima kasih Mas Hakim dan teman-teman Dinas Pendidikan, Bapak Ibu semuanya. Demikian tadi acara Zoom meeting kita terkait dengan sosialisasi PPDB dan mekanisme pendataan PPDB tahun 2023. Kami nanti akan bagikan link YouTube-nya, Bapak Ibu bisa share ke teman-teman yang saat ini belum mengikuti. Kemudian juga termasuk format untuk Excel-nya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sampai ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Akhir kata kami sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mengikuti kan atau saya review. Ini loh, anak-anak yang operator